Inilah cuplikan jalan-jalan video lagi. kegiatan Billy saat Kamu di nggak luar bisa rumah. tahan, langsung makan di sini di kasir. Kontur wajah juga jadi lebih rapi dan proporsional, pastinya hasilnya natural dong. Prosesnya santai, gak ribet, jadi aku juga bisa relax loh. Dan tahu-tahu udah selesai aja. Kalau mau kulit fresh, sehat dan terawat juga kayak aku gini, ya langsung aja konsultasi ke Dermaster. Lagi berbahagia banget nih. Nanti jadi bapak seperti apa sih bapak yang siaga nih Bang Billy? Harus dong, kalau jadi orang tua apalagi pertama kali Dodot, Dot. ya. Anak Dodi. pertama, jadi harus betul-betul siaga, terus juga betul-betul menjaga dengan baik gitu loh. Karena siaga itu belum tentu menjaga dengan baik. Kalau gitu insya Allah ya bisa dibilang hampir 24 jam menjaga anak gua dengan gimana caranya yang terbaik. Karena setiap gua kerja pun mau beberapa jam atau sebentar pun harus cepat pulang ketemu anak. Kayak gini aja udah gue cepet-cepet pulang, tapi karena event belum selesai gue cuma video call istri ngirim video anak gue gitu aja sih, karena memang excited sekali gitu loh. Banyak orang-orang yang bilang katanya kalau misalkan udah punya anak pengen cepet-cepet pulang. Gue pikir waktu gue belum punya momongan itu mitos, dan ternyata fakta. Itu fakta. Mungkin kalian yang udah merasakan ya sama seperti apa yang gue rasakan sih. Intinya adalah ketika anak gua masih di keep ya untuk menjaga privasi. Takutnya kan kalau misalkan gua expose, takutnya ada hal yang tidak diinginkan dari pihak istri gua ketika anak gua nanti takutnya disalahgunakan, atau memang ada orang yang gak suka dengan hubungan gua sama istri gua dan gua ambil punya anak gak suka segala macam itu. Jadi banyak yang harus dipikirkan. Nah insya Allah kalau misalkan memang ya tadi gua bilang kalau misalkan memang nantinya akan terekspos ya nanti juga kalian akan tahu sendiri. Bang, untuk siapa sih? Saat umur berapa sih dia eksposnya mungkin? Nggak tahu, nggak ada. Ada cerita nih. Di luar Bang, di luar aja ya. Saat wawancara Billy Syahputra setelah menjadi seorang ayah. Jadi gini, kalau untuk mirip, bapaknya mirip. Bang, mirip siapa? Pertanyaannya, muka anak mirip siapa? Ada ceritanya. Apa tuh Bang? Simpel aja kali ya. Jadi ketika gue di ruang persalinan, gue berdoa mudah-mudahan anaknya 80% mirip mamanya, 20% mirip Billy Syahputra bapaknya. Biar apa Bang? Pas di tindakan operasi, pas diangkat, gue lihat dari tirai hijau mirip Billy Syahputra. Versi bule kali ya? Gue dari bule, ngeri. Billy Syahputra versi bule.
saat wawancara Billy Syahputra setelah menjadi seorang ayah. Simpel aja kali ya. Jadi ketika gue di ruang persalinan, gue berdoa mudah-mudahan anaknya 80% mirip mamanya, 20% mirip Billy Syahputra bapaknya. Biar apa bang? Pas di tindakan operasi, pas diangkat, gue lihat dari tirai hijau mirip Billy Syahputra. Versi bule kali ya. Gue dari bule, ngeri. Billy Syahputra versi bule. Jadi ya, hah? Ya kalau kita lihat sih karena memang masih banyak perubahan kan dari bayi aja dia tadi seperti ini, terus naik tingkat lagi beberapa bulan lagi semakin jadi gitu loh, berbentuk sampai akhirnya ya mirip Billy Syahputra gitu teman-teman ya. Tapi ada mix bule karena memang mamanya bule banget gitu. Tapi alhamdulillah sebenarnya ini cuma just bercanda aja. Sebenarnya mau mirip gua atau mamanya namanya juga anak kita berdua ya, mirip siapa aja ya, alhamdulillah gitu loh. Tapi gue excited juga, mirip gue, cakep banget gitu loh versi bulenya gitu. Akan dekat pastinya ya awal-awal pasti kayak baby sister lah. Kalau untuk awal-awal kita kan belum mengerti. Yang paling penting adalah perhatian kita ya, kita ngasih yang terbaik lah buat anak kita, ajarin yang baik-baik, terus juga kasih bahasa-bahasa yang baik, terus segala sesuatu itu harus pakai assalamualaikum, bismillah, terus gitu-gitulah pokoknya. Baby blues nggak? Itu jadi insyaallah. Ramadan ya, Ramadan pertama. Ingat Bang Billy notis. Kamera Bang Billy, kamera. Akhirnya Ramadan Ramadan. Udah persiapan seperti apa? ke makam nggak sih? Pastinya. Nanti gua akan kenalin anak gua ke almarhum kakak tercinta. Gua tuh sempet nangis waktu itu ketika, tapi gue nangis di kamar mandi ya. Gue ngeliat kaca, gue ngomong sama diri gue sendiri, ya Allah gue nyangka punya anak. Terus juga gue bilang sama almarhum dalam hati, Bino udah punya anak yoga gitu. Kalau yoga tahu juga pasti senang, karena waktu itu kan waktu zaman gue pacaran terus sama yoga tuh diomelin terus pacaran mulu gitu. Jadi ya suatu kebahagiaan lah. Mudah-mudahan almarhum juga tahu, insya Allah makanya biar dia bahagia juga. Nanti di momen Ramadan pastinya kalau memang dibolehkan nanti anak gua akan dibawa ke umrah dengan almarhum, entah di mobil doang atau memang turun. Gua nggak tahu boleh nggak sih anak kecil umrah? Belum boleh. Ini kan tempat. Ya paling gua cuma bilang lah nanti di kuburan kalau gua tuh udah punya anak gitu. Untuk nanti ini mau ngomong sebelum ke kuburan. Ya makasih banyak ya teman-teman ya. Boleh tunggu ya. Kehidupan sebagai sepasang suami istri setelah memiliki seorang putra yang lucu. Bisa dihitung tuh 8 kali, 10 kali setiap per beberapa menit gitu loh, bahkan setengah jam kita bangun terus. Apalagi kan aku kan aduh nggak bisa jauh, apalagi juga nggak bisa dengar anak kalau nangis sedikit aku langsung otomatis gitu loh. Kalau untuk sekarang ini sih ya paling 2 kali bangun. Kalau anak kan sekarang ini kan tidurnya udah nggak bisa diem tuh, udah tengkurap gitu, tidurnya mukanya udah ke bawah gitu. Jadi kalau ada yang gesekan-gesekan, ada suara-suara, aku langsung otomatis bangun gitu. Harus dong, karena kan kalau kita tahu kan mama itu begadang nyusuin, bangun terus. Aku kadang bangun ya udah aku tidur, dia masih nyusuin, sususnya ngebantu segala macam. Nah ketika susnya udah pada tidur, istri udah pada tidur, terus anak bangun, aku tuh nggak bangunin mereka, kasihan aku yang diemin gitu loh, gantiin popok. Kalau dia nangis paling antara lapar, pup atau pipis gitu. Paling kalau misalkan aku yang ngatur, aku lihat tuh popoknya kalau pipis langsung ganti atau pup gitu. Jadi pokoknya apa ya, doain aja lah, ya doain aja. Pokoknya dikasih yang terbaik lah kita sama keluarga. Kalau biasanya bangun malam, kalau aku masih ngantuk, aku minta saya ambil anaknya dari kasur, aku sedang ngantuk, terus dia ambil, aku menyusui. Kalau mandi dia enggak. Kalau ganti popok iya. Kalau biasanya bangun malam, kalau aku masih ngantuk, aku minta saya ambil anaknya dari kasur, aku sedang ngantuk, terus dia ambil, aku menyusui. Pagi-pagi juga main. Namanya juga muka dipakai tiap hari, masa nggak dirawat sih?
ikutin treatment aku hari ini. Jadi, aku konsul dulu sama dokter, dicek kondisi kulit dan bentuk wajahku. Terus, aku disaranin ambil beberapa treatment yang memang aku butuhin. Mulai dari hydrofacial buat kulit, filler dagu, dan tanam bedang hidung biar wajah lebih kelihatan rapi dan proporsional.